tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kayena samvaro sadhu, sadhu wacaya samvaro, manasa samvaro sadhu, sadhu sabbhatha samvaroti. Para biku, izinkan juga saya menyapa ibu, bapak, pimpinan lintas agama. Saya mengenal baik Romo Agung juga Rawo. Hadirin umat Buddha yang datang dari berbagai tempat. Malam hari ini ruangan ini penuh sampai ke ujung belakang. Tiap-tiap tahun tempat ibadah Tridharma Hokan-kyono tidak pernah absen menyambut Waisak, dan Mundilan selalu merayakan Waisak yang pertama untuk kami. Sebagaimana disampaikan oleh Ketua TITD Bapak Wong Kim Chung, Waisak adalah Trisuci, hari Trisuci, memperingati, memuliakan kelahiran, pencapaian pencerahan sempurna, dan parinibbana atau mangkat Guru Agung Buddha Gautama. Kalau umat Buddha memuliakan Trisuci, hari Trisuci, saudara kami Katolik memuliakan Tri Hari Suci. Merayakan Trisuci Waisak tidak sekadar rutinitas, tidak sekadar memberikan atau melakukan puja kepada Guru Agung kita. Tidak hanya itu, ada nilai-nilai Dhamma yang berguna untuk kita semua, yang menandai, membuat peringatan Trisuci Waisak ini berguna untuk kita. Ibu, bapak, dan saudara, hampir semua umat Buddha mengerti dengan baik kehidupan Guru Agung Buddha Gautama. Oleh karena itu, saya tidak akan mengulang kembali tentang Trisuci Waisak secara lebih panjang.
dalam Dhamma, keberagaman atau berbeda-beda adalah dhammata. Dhammata itu alami. Kita tidak bisa dengan cara apapun menyeragamkan perbedaan-perbedaan itu, membuang keberagaman itu supaya seragam. Tidak mungkin. Karena perbedaan atau keberagaman itu adalah alami, sangat alami. Dhammata dalam bahasa Bali. Kita tidak harus berbicara dan berpikir terlalu luas tentang dunia, tentang makhluk-makhluk, tentang umat manusia. Tetapi dalam lingkungan yang kecil, dalam rumah tangga ibu bapak dan saudara sendiri, termasuk dalam kehidupan di wihara bagi kami, itu tidak mungkin seragam. Di dalam kehidupan berkeluarga, berumah tangga juga ada keberagaman, perbedaan-perbedaan antara ibu, ayah, suami, istri, anak-anak yang tinggal di rumah itu, juga di kantor kita, di perusahaan kita, di usaha kita, dengan kolega kita, dengan tetangga kita, dengan masyarakat di mana kita tinggal. Keberagaman adalah kewajaran. Tidak mungkin dilenyapkan. Tidak mungkin dipaksakan untuk dihapus. Sangat tidak mungkin. Impossible. Tetapi perbedaan dan keberagaman itu tidak boleh menjadi pertengkaran. Kalau terjadi pertengkaran, maka dampaknya adalah kehancuran. Pertengkaran yang lebih hebat adalah permusuhan, dendam, ingin saling menghancurkan. Kemudian, apa yang bisa kita dapatkan dari kehidupan ini? Apa yang bisa kita dapatkan dari hidup berumah tangga saudara? Kalau terjadi pertentangan, percekcokan, perkelahian, kemudian hancur. Oleh karena itu, moralitas beragama, tugas para pemuka agama, para guru-guru spiritual adalah bagaimana menjaga perbedaan dan keberagaman ini supaya menjadi persatuan, kebersamaan yang membawa manfaat bagi banyak orang. Dan itu bukan sesuatu yang tiba-tiba terjadi. Kerukunan, persatuan, keharmonian bisa kerjasama dengan baik di antara perbedaan-perbedaan itu harus diusahakan. Tidak akan datang begitu saja. Dan tidak boleh diabaikan.
Kalau Anda tidak peduli dengan perbedaan dan keberagaman, maka perbedaan dan keberagaman sekalipun di dalam rumah tangga akan menjadi kehancuran. Apakah saudara menginginkan keluarga saudara hancur? Tidak ada seorang pun yang menginginkan keluarganya hancur. Oleh karena itu yang pertama sangat-sangat diperlukan adalah dalam hidup bersama, dalam perbedaan dan keberagaman, diperlukan kejujuran. Kalau seseorang menipu yang lain, seseorang tidak jujur kepada sesama anggota keluarganya, tidak mungkin ada kerukunan, tidak mungkin ada keharmonian. Kejujuran adalah kesungguhan, tidak berpura-pura, tidak menutup-nutupi, tidak menipu. Beberapa hari yang lalu saya menerima tamu-tamu. Ada masalah terhadap istrinya. Sang suami kemudian emosi. Kalau istrinya membuat masalah, aku juga bisa buat masalah. Nah, hancurlah keluarga itu sampai hari ini. Dan keduanya ini, suami istri ini, umat Buddha semua. Kok bisa begitu ya berarti umat Buddha? Oh, bisa mawon. Pada saat keakuan muncul, pada saat tidak ada trust, tidak saling mempercayai karena tidak jujur, keluarga itu kemudian menjadi hancur. Oleh karena itu, selain kejujuran, yang kedua adalah jangan emosi, mengendalikan diri. Emosi menghancurkan semuanya itu. Sang suami emosi kepada istrinya, aku juga bisa seperti dia. Nah, sekarang sang istri mempunyai bahan. Jebulannya kamu juga begitu. Nah, sama-sama buruk menjadi hancur. Kalau sama-sama baik menjadi rukun. Kalau sama-sama buruk apa tidak bisa rukun? Berarti sama-sama buruk malah menjadi hancur. Dalam bahasa Pali disebutkan kayena sangwaru sadu. Sadu sangat baik mengendalikan perbuatan kita. Sadu wacaya sangwaru sangat baik mengendalikan ucapan kita. Manasa sangwaru sadu amat baik kalau bisa mengendalikan pikiran kita. Sadu sabhata sangwaru mengendalikan diri itu sadu sangat terpuji dimanapun juga. Emosi tidak pernah menyelesaikan masalah. Di rumah tangga, di organisasi, di perusahaan, di pergaulan. Bukan teori. Saya juga mengamati, emosi bisa berbahaya. 8 tahun yang lalu, kalau sekarang buka rahasia boleh.
Wihara Undut pernah didemo. Hebat sekali. Sebelum pendemo itu datang, ada pesan dari para intel yang disampaikan kepada Pak Parsiono. Mas, beritahu bantenya Wihara banyak kocok-kocok kaca-kaca. Besok kalau demonya datang, ngomong apa saja, melakukan apa saja. Bantenya jangan emosi. Kalau bantenya emosi nanti kita tidak bisa mengendalikan suasana. Saya sampaikan, oh ya Pak, matur nuwun. Sampaikan kepada Pak Entel. Kalau dia bisa, kalau para demonstran itu bisa membuat emosi saya, pinter dia. Karena emosi itu akan menghancurkan kita. Belum tentu menghancurkan yang lain, yang hancur kita dulu. Ada perumpamaan yang sangat baik. Kalau seseorang jengkel kepada suami, kepada istri, kepada keponakan, kepada kakaknya, adiknya, marah sekali. Ora tahan aku. Timbul emosi, timbul kalimat yang tidak baik, kemudian usaha kirim SMS. Ya, sekarang nggak ada SMS ya, WA. Kalau tidak kirim WA, pasang status, dibaca oleh ratusan orang. Padahal dia bertujuan hanya untuk menembak satu orang. Tapi yang baca ratusan orang. Emosi. Emosi itu seperti seseorang saking jengkelnya, marahnya, seseorang ingin membunuh orang lain, tetapi dengan cara dirinya minum racun. Dia ingin membunuh orang lain, tetapi dia sendiri dengan cara dia ambil racun dan dia minum racun. Itu emosi. Siapa yang mati? Yang mati ya dirinya sendiri. Seperti itulah emosi. Orang ingin membunuh orang lain dengan cara minum racun. Orang lain selamat, dirinya akan mati. Untuk bisa menjaga emosi itu diperlukan kanti, keuletan, kesabaran. Susah banget untuk sabar ini, ya latihan. Kalau menjaga emosi tidak susah, sabar juga tidak susah, jujur juga tidak susah, gampang sekali. Oh, mungkin banyak yang sotapana, sakadagami, atau arahat yang orang-orang suci. Kita harus berusaha itu. Itu bukan hadiah. Kita tidak bisa memohon. Dosa Buddha, para bodhisattva, kula mbok diparingi jujur, mboten emosi, sabar, mboten saged. Bagaimana memberikan jujur, tidak emosi, sabar? Tidak usah diminta. Kalau beliau-beliau yang disebutkan itu mampu semuanya diberi kejujuran, kedewasaan emosi, kemudian sabar semua. Tidak bisa. Kejujuran, mengendalikan emosi, sabar tidak bisa diminta. Itu harus dilatih. Ya gagal, tetapi mulai kembali, gagal, mulai kembali. Dalam kalimat yang lain Sang Buddha menyebutkan lebih tajam lagi. Saduk jihwaya sangwan. Kalau yang tadi
Sadu wacaya sangwaro. Waca itu ucapan. Sangat baik mengendalikan waca, ucapan. Kalimat yang ini lebih tajam lagi. Sadu jiwaya sangwaro. Sangat baik mengendalikan mulut. Jiwaya, jiwa itu mulut. Jadi nasihat Sang Buddha itu tunjuk langsung gitu. Kendalikan itu lo, mulutmu. Karena mulut itu akan menimbulkan bencana. Saya baru dikirimi kalimat-kalimat yang baik oleh umat. Ada orang yang menanyakan bagaimana ya resepnya panjang umur, sehat, hidup tentram. Jawabnya sederhana, minum jamu. Kalau minum jamu badan sehat. Jamu jaga mulut. Karena kalau makannya sembrono, ora karu-karuan, penyakitnya bertambah. Tetapi jamu yang kedua, jaga mulut yang kedua itu bukan jaga makanan, jaga omongan. Jaga mulut artinya dua, jaga makanan dan jaga omongan. Itulah sumber masalah, itulah sumber berantakan kehancuran dalam perbedaan atau keberagaman. Kalau dijaga ya berantakan sungguh, hancur sungguh. Kok ya nggak bisa ya Bante, sak keluarga itu nurut saya gitu, kok nggak bisa ya? Ya memang tidak bisa. Kalau Anda berpikir begitu, betapa besar ego Anda. Aku Anda betapa besar. Anda menginginkan suami, istri, anak-anak itu nurut semua, nurut aku semua. Betapa besar egonya. Betapa besar itu, arogansinya. Apalagi dalam kelompok yang lebih besar, tidak mungkin. Tidak mungkin nurut selera Anda, nurut saya. Tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Sampai kapanpun. Oleh karena itu kita harus menjaga diri untuk menerima semua orang, meskipun tidak mampu semua makhluk dengan perbedaannya. Tidak ada pilihan. Kita bisa mendidik anak-anak, kita bisa berikan nasihat kepada anak-anak, tetapi tidak mungkin kita mencetak anak-anak sesuai dengan citra saya. Tidak mungkin. Orang tua hanya memberikan bimbingan, memberikan keteladanan, tetapi tidak bisa mencetak anak-anaknya, tidak bisa. Menurut Dhamma, anak-anak itu membawa pemikirannya sendiri, membawa habit, kebiasaannya sendiri, juga dari kehidupan yang lampau. Karena tidak mungkin sesuatu itu timbul ujuk-ujuk, itu tidak mungkin. Yang ini senang mesin, kok yang ini senang melukis. Yang itu senang agama. Ini bagaimana ini? Anak dari ayah ibu yang sama. Oh, tentu ini ada background, ada sebab-sebab, ada hetu dalam bahasa Pali dari kehidupan yang lampau. Itu harus dipahami, harus dimengerti, harus diterima sebagaimana adanya. Menerima sebagaimana adanya itu juga kejujuran. Saca dalam bahasa Pali, dalam bahasa Sanskerta satya, menerima yang lain, anggota keluarga kita sebagaimana adanya, bukan ingin menerima sebagaimana selera kita. Nah, itu jadi perkara nanti.
menerima sebagaimana adanya, itu juga saja. Kalau kita bisa menerima masing-masing dengan keberagamannya, emosi itu lalu menurun. Iya, ora bisa kabeh padha karo aku. Kalau mereka berbuat yang buruk, dimaafkan saja. Nanti dia memetik karmanya sendiri. Meskipun tidak usah dikatakan mengkorak metekar akibat karmane dhewe kae. Itu sama dengan nyepatani, diucapkan dengan kebencian gitu ya. Diam saja, dia akan memetik buah akibat karmanya sendiri. Kalau Anda memaafkan, selamat mulia. Loh, Bante, memaafkan itu gak bisa mengubah orang lain. Ya memang tidak bisa. Belum tentu bisa, banyak gak bisanya. Tetapi memaafkan itu melegakan kita. Marah, dendam, tekanan mental itu plong. Nah, saya sudah maafkan. Anda yang beruntung, meskipun yang dimaafkan tidak berubah. Memaafkan itu membebaskan Anda dari penjara. Penjara apa? Penjara membenci orang lain. Atau saudara ingin dipenjara lebih lama, nanti penjara Anda itu selesai kalau yang dibenci itu mati. Nanti dulu, yang mati dia atau Anda dulu? Mungkin yang mati Anda dulu. Kebersamaan dalam keberagaman, keharmonian dalam perbedaan itu juga membutuhkan pengorbanan. Dalam bahasa Pali disebut jaga, dalam bahasa Sanskerta disebut tiaga. Waduh, Bante, berkorban itu berat. Saya tidak bisa jadi pahlawan. Saya tidak bisa merelakan harta saya, materi saya untuk orang lain begitu saja. Bukan persoalan memberi, bukan persoalan menolong, tetapi jaga atau tiaga itu adalah satu sikap pada suatu saat saudara harus bisa ngetok, memotong keinginan saudara sendiri. Yang memang tidak mudah, tetapi harus dilatih. Kalau Anda punya keinginan, rasanya kok sulit. Rasanya keinginan ini bikin tidak harmoni dalam keluarga. Membuat masalah nanti dengan kelompok. Saya potong saja, buang. Apa beratnya sih? Cari keinginan yang lain, rencana yang lain, program yang lain yang lebih sesuai. Memotong ikatan keinginan itu adalah esensi hakikat dari jaga. Bukan hanya beri bantuan, baksos, kemudian kasih uang. Apalagi kalau ngasihnya itu baksosnya dan lain-lain ada pamrihnya. Lah, itu bukan jaga, bukan pengorbanan. Itu rame ing gawe, rame ing pamrih. Gawenya rame, pamrihnya juga luar biasa ya. Jadi kalau melihat tidak mampu karena berbagai macam kondisi dan lain-lain dan ini tidak baik untuk komunitas, untuk keluarga, potong saja. Saya rela melepaskan itu. Tidak jadi program itu. Itu adalah cara. Saya menyinggung ini agak panjang pada waktu khotbah Asada di Borobudur tahun yang lalu. Bisa memotong ikatan pada saat dibutuhkan itu sangat penting. Itulah cara.
Kalau nanti menjelang akhir hidup Anda, hidup kita, semuanya akan menjelang akhir, entah kapan. Jangan berpikir saya tidak akan meninggal, jangan berpikir begitu. Itu sangat tidak mungkin, entah kapan. Pada saat-saat itu Anda akan mengetahui hidup saya sudah tidak lama lagi, meskipun tidak terucapkan. Saat itulah Anda memerlukan untuk potong semua pemikiran, semua keinginan terhadap apapun. Selamat tinggal dunia ini, bye-bye. Saya akan pergi ke alam lain dengan tenang. Kalau Anda tidak bisa memotong ikatan Anda terhadap kehidupan ini, Anda akan menjadi sengsara. Berjalan atau dilahirkan kembali dalam kondisi yang tidak baik. Ibu, bapak, dan saudara, itulah nilai-nilai Dhamma untuk menjaga agar keberagaman, perbedaan ini, kebinekaan itu tidak menghancurkan baik keluarga kita, komunitas kita, perusahaan kita maupun yang lebih luas. Bhinneka Tunggal Ika itu ditulis oleh seorang pujangga Buddhis, seorang pujangga umat Buddha yang sekarang menjadi semboyan, menjadi moto nasional Bhinneka Tunggal Ika. Tidak banyak yang tahu. Umat Buddha juga tidak tahu bahwa yang menulis itu seorang umat Buddha zaman Majapahit. Umat Buddha pun banyak yang tidak tahu. Umat Buddha banyak yang tidak tahu, tidak apa-apa. Malah kalau umat Buddha mengaku-ngaku, menonjol-nonjolkan, itu umat Buddha loh, itu yang buat itu umat Buddha, malah orang apa? Akunya malah ditonjol-tonjolkan nanti. Bhinneka Tunggal Ika itu benar ditulis oleh Empu Tantular, pujangga besar Buddhis, tetapi sekarang sudah menjadi milik nasional. Bahkan Sekjen PBB pernah berbicara, saya kebetulan ada rekamannya, Bhinneka Tunggal Ika itu juga bisa menjadi resep dunia, bisa menjadi filosofi dunia untuk membangun perdamaian, membangun kebersamaan, menghindari pertengkaran, peperangan yang akan membawa kehancuran. Ibu, bapak, dan saudara, marilah kita tidak henti-hentinya menjaga diri. Kayena Sangwaro Sadhu. Sadhu artinya baik. Baik menjaga perbuatan. Sadhu Sabha, Sadhu Wacaya Sangwaro. Baik menjaga ucapan. Manasa Sangwaro Sadhu. Baik menjaga pikiran. Lah menjaga pikiran ini bagaimana, Bante? Ini rada susah. Menjaga pikiran Anda harus punya awareness, kesadaran atau sati, untuk mendeteksi kalau pikiran itu cari gara-gara. Nah, alat untuk mendeteksi ini adalah sati, awareness. Itu didapat dari meditasi. Kalau Anda tidak meditasi, maka alat detektornya itu tumpul. Pikirannya sudah babrak kemana-mana, sudah bocor lewat ucapan, lewat mulut. Lah, setelah keluarganya hancur-hancuran seperti yang saya ceritakan, datang ke Mendut. Saya ikut diberi beban. Saya pikir dah salah sopo. Yang emosi istrinya dijawab oleh suaminya dengan emosi lagi. Lah, sampai ke pengadilan segala macam. Anaknya 2.
sudah SMA, SMP. Saya mengatakan bagaimana nanti anak-anak melihat orang tuanya begitu. Bagaimana nanti kemudian kalau besar anak-anak. Sekarang mungkin tidak terasa, tetapi apa yang dia alami itu akan mengendap di bawah sadar. Dan nanti kalau dia sudah dewasa itu bisa muncul tanpa dia sadari. Mempengaruhi perilaku anak-anak itu. Itu kan bisa dihindari toh kalau sang istri dan sang suami menjaga emosi. Tidak sampai babrak-babrak begitu. Sampai hancur-hancuran. Sampai saya juga ikut digeret-geret. Apa ada Bante Parita atau apa yang bisa menyelesaikan masalah saya ini? Aduh, Parita apa? Parita apa ini? Ya sudah terlanjur. Dan akibat yang terjadi itu tidak mudah diselesaikan. Bertahun-tahun, berbulan-bulan, dan dampaknya untuk anak-anaknya juga akan menyiksa dia. Oleh karena itu, cara yang paling mudah adalah kendalikan emosi dengan keuletan. Maka Anda bisa menjaga kerukunan, keharmonian, dan kedamaian dalam hidup bersama. Selamat merayakan Trisuci Vaisakha Puja 2568. Bukan 66 ya Pak Yanko. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.